kadang lupa sama akhirat kita, terlalu duniawi banget gitu. Sebenarnya segala ujian yang kemarin kita udah lewatin sama-sama tuh buat kita jadi merenung banget. Jadi bulan ini tuh gue yang kayak apa ya, yang renung banget gitu, yang kayak ya Allah, bersyukur banget gitu bahwa masih dikasih kesempatan kita ya. Bener gak sih? Dikasih sehat, dikasih rezeki, masih bisa kumpul sama keluarga gitu. Jadi bener-bener gue tuh bersyukur banget di bulan Ramadan ini gitu. Masih bisa ketemu sama bulan ini, masih bisa kumpul sama keluarga, masih bisa kemana-mana, masih sehat. Alright, mumpung kita sudah mulai bisa online nih dan ada banyak yang join juga, sebelum kita mulai obrolannya sama dia, perkenalkan itu saya Papa Lele untuk para followers yang dari akunnya Delia juga. Hi everyone, saya dari See Today News dan kebetulan kita topiknya banyak nih yang berbau Ramadan bulan ini, apalagi kan banyak juga, makanya kita ingin ngobrol-ngobrol sama Delia dulu dan mau juga tadi kita sempat buka pertanyaan untuk submit pertanyaan dari para followers juga. Jadi untuk kalian yang submit pertanyaan, nanti dari tim kami akan pilih ya 4 pertanyaan terbaik. Nanti akan diumumkan juga dari timnya See Today News dan kalian dapat kesempatan untuk menangkan Rp250.000 dalam bentuk ini. That's right. Jadi kalian bisa dapat kesempatan untuk menang, dapat sedikit inilah ya, bonus-bonus Lebaran, bonus-bonus rezeki Ramadan. ya. Kayaknya kita ada teman yang sama deh. Tadi ada di chat ada Nala. Hai Nala. Nala. Lama banget. Mana dia masih gabung nggak ya? Teman lama tuh. Aduh dia sahabat aku, teman lama ya tetap ya. Gitu. Anyway, good to see everyone yang baru kenal juga. Hai. Delia, terutama kamu sibuk apa aja sih sekarang bulan puasa ini? Pasti banyak kegiatan baru. Iya, tuh kata Nawala, hai Paul katanya. Hai. Ada di bawah lagi dan mana katanya. Apa tuh ya? Oke, aku jawab dulu. Kegiatan alhamdulillah dari 1 bulan menjelang Ramadan ini kegiatan aku lumayan padat gitu karena alhamdulillah sih setiap tahunnya memang setiap mau Ramadan, apalagi setelah aku hijrah ya, setelah aku berhijab gitu, pastinya banyak kegiatan-kegiatan yang aku ambil. Kayak kemarin aku sempat jadi host program TV, beberapa TV, terus juga jadi bintang tamu untuk edisi Ramadan. Terus selain itu juga karena aku juga ada sibuk bisnis juga, gue kan punya ini bisnis brand hijab nih, Paul, namanya DS gitu, DS Hijabwear. Jadi tiap tahunnya pasti hektik banget untuk ngurusin persiapan koleksi Ramadan dan juga Idul Fitri. Karena setiap kali Ramadan pasti aku juga ikut beberapa event kayak pameran-pameran gitu di Jakarta dan juga luar kota. Jadi memang dari kemarin tuh sibuk banget untuk ngurusin koleksi apa ya yang terbaru di tahun ini, terus juga bagaimana mempersiapkan stok-stoknya. Jadi lumayan padat banget. Ini juga dipaksa-paksain jenguk adik ke sini, pulang dari sini langsung sibuk lagi di Jakarta. Tapi ngomong-ngomong tentang bisnis hijab ini menarik nih buat gue karena ini adalah sesuatu yang semakin kesini tuh yang namanya modest fashion itu udah kayak lebih kemana-mana gitu, lebih diterima banyak masyarakat, mau itu muslim ataupun tidak. Bahkan stylenya tersendiri juga sangat berubah-berubah gitu, ada banyak inilah mencoba untuk try hal-hal baru dengan desain. Kalau Delia sendiri dapat inspirasi untuk fashion berhijab itu dari mana? Kalau untuk inspirasi fashion hijab tuh gue tuh dari awal berhijab itu seneng banget ngelihat fashion hijab Turki. Gitu. Sampai awal tuh pertama tuh waktu gue mau hijaban aja tuh kayak masih mikirnya tuh gini loh. Aduh kalau misalnya gue pakai hijab kelihatan tua nggak ya? Pasti kan kayak gitu kan. Terus juga kalau pakai hijab bisa tetap modis nggak ya? Tetap bisa stylish nggak ya? Akhirnya gue ngelihat ke
kiblatnya ke Turki. Ternyata cewek-cewek Turki itu juga memang fashionable banget dalam berhijab gitu. Mereka keren-keren banget. Dan selain itu juga gue sangat senang ngelihat desainer-desainer hijab kita di Indonesia yang luar biasa, seperti Dian Pelangi, Vivi Zubedi, terus Ria Miranda. Itu mereka benar-benar jadi gue bener-bener ngeliat mereka banget awal-awal gue berhijab gitu. Dan pada akhirnya gue yakin untuk berhijab, dan alhamdulillah style hijab gue banyak yang suka juga. Dan disitulah memang gue ngambil kesempatan itu gitu, mengambil peluang itu. Oh kalau gitu gue bisnis juga deh kayak gitu, karena sebenarnya kan sebelum gue berhijab gue udah punya bisnis fashion kan gitu, tapi kan bukan baju hijab gitu. Nah setelah gue berhijab dan juga ternyata banyak yang suka dengan style hijab gue, ya udah akhirnya gue coba untuk berbisnis juga untuk di style hijab gue ini. Tapi memang lebih ke arah sana sih, lebih ke arah Turki sukanya gue. Oke, nice. Tapi ini ya udah banyak banget kegiatan nih. Selainnya berbisnis sebagai entrepreneur, nge-host juga, dulu penyanyi ya. Dan antara Yes, itu masih semua dong sampai sekarang dong. kan. Oke, jadi antara itu semua profesi yang mana kayak lebih, kalau emang harus milih satu gitu, gue kayaknya lebih. Aduh, kenapa sih gue harus selalu suka disuruh memilih gitu? Gue suka banget pertanyaan disuruh milih nyanyi apa bisnis gitu kan. Yang gajinya paling gede ya. Susah banget. Susah banget milihnya. Apa ya? Karena semuanya memang passion gue sih. Apa dong? Yang paling yang paling rewarding deh buat Delia. Sama. Kenapa? Sorry putus-putus. Sama sulitnya pertanyaannya, udah berubah pertanyaan tapi sama sulit. Masih loh. Iya benar, sama sulit ya Pak. Apa ya? Mungkin ya menurut gue di ya gimana ya, bingung ya, nggak bisa milih dua gitu ya, nggak bisa dua-duanya gitu. Sekarang kan kita kan semua sebagai manusia kan kita selalu semakin dewasa, semakin berkembang, dan hidup kita juga selalu berubah-berubah gitu. Jadi yang paling cocok untuk Delia saat ini, di hidup Delia saat ini yang mana? Saat ini yang paling cocok bisnis ya. Okay. Karena ya memang gue enjoy banget di dunia ini dari ya kurang lebih sudah 15 tahun yang lalu kan gue jalanin bisnis itu. Dari zaman gue ngeband sama Ekuti aja tuh sebenarnya gue udah punya butik gitu kan. Dan ternyata makin kesini gue, tapi dulu belum berhijab kan gitu. Dan dulu tuh gue belum concern 100% banget gitu untuk ngurusin butik, karena gue ada nyokap yang ngurusin kayak gitu. Nah karena memang pas setelah berhijab kegiatan nyanyi gue juga berkurang gitu kan. Akhirnya pas gue tekunin benar-benar di bisnis ini, ternyata memang ya menjanjikan ya gitu, yang pada akhirnya benar-benar jadi memang yang gue fokusin banget di sini selain menyanyi gitu. Jadi kalau misalnya memang kalau gue bilang untuk yang cocok buat gue di saat ini ya mungkin memang di bisnis ya gitu, karena gue nemuin juga up and down-nya tuh luar biasa, yang bikin gue kayak mau maju terus justru gitu loh. Apapun, malahan di bisnis yang bikin gue down itu kadang kayak pandemi kemarin ya, gue baru buka butik dong di Jakarta, itu baru buka sebulan dan COVID gitu, pandemi. Dan akhirnya iya gue buka butik di Jakarta, dan ternyata pandemi, dan berat banget pastinya cobaan buat gue untuk ngadepin pandemi. Semuanya berat pasti, semua bidang usaha ya gitu kan, termasuk gue di fashion yang tadinya gue buka butik, terus juga ada bazar, pameran Jakarta dan juga luar kota, itu semua harus di stop gitu. Dan justru itu yang kayak bikin gue tuh jadi makin ya challenge aja gitu buat gue gitu, gimana caranya gue bisa tetap survive di keadaan pandemi, gimana caranya gue tetap bisa bangkit lagi. Sebenarnya usahanya sama sih, beratnya ngerasain up and down-nya sama. Di nyanyi juga gue kayak gitu, kayak dari keluar dari band Ekute gitu kan ya, gue harus kayak survive untuk
ngebangun image diri gue sendiri yang memang brand equity tuh susah banget lepas dari diri gue gitu kan ya. Itu juga sebenarnya perjuangan gue juga yang harus gue lewatin, yang nggak kalah pentingnya dari bisnis gitu. Cuma memang untuk saat ini benar-benar memang gue tekunin di bisnis. Nyanyi itu tetap, tapi kayak hanya buat ya selingan juga, mungkin ya buat hobi juga. Kalau emang ada penghasilannya ya alhamdulillah gitu kan. Jadi sekarang lebih ke bisnis pekerjaan utama gue nya gitu. Dan banyak orang yang menyatakan bahwa justru setelah kita harus melewati kayak struggle-nya, misalnya keluar dari band dan harus coba untuk membangun dan menjalani karir sendiri, COVID gitu, dan kita harus mencoba untuk gimana cara adaptasinya. Justru saat kita udah bisa melewati struggle-nya, baru kita bisa merasakan reward-nya ya, puasnya gitu. Dan benar, mungkin ada positifnya loh Delia, karena kan mungkin dulu mikirnya membuka butik tuh buka toko gitu, tapi setelah pandemi kan banyak bisnis yang udah shifting paradigmnya ke online, dan dari situ pun kita bisa lihat banyak juga loh, kita bisa reach dari social media, dari online marketplace, kita bisa bisnis kita juga bisa lebih luas tanpa kita sadar. Kita bisa menyampaikan produk kita atau service kita ke orang-orang yang jauh di kota mana yang dulu nggak pernah. Benar banget. Kita ngomongin tentang bulan Ramadan vibes. Selainnya ini karena kita harus online dan waktu di mall atau di mana, biasanya ngabuburit ngapain? Ngabuburit gue jalan-jalan lah yang pasti. Kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan, nih lagi kumpul keluarga kan, nih lagi di Pontianak ini, gue ya paling nge-mall, jalan-jalan, terus juga tapi biasanya nih gue hanya ini aja nih waktu gue kosong, kayak misalnya minggu depan gue udah harus ke Makassar. Di sana gue ada event 10 hari dan gue full 10 hari di sana. Jadi kayak tiap bulan Ramadan tuh kayak setengah bulannya itu gue pasti event bazar. Jadi ngabuburitnya tuh kebanyakan jualan. Bagus dong. Jadi produktif ya. Jadi produktif sekali. Malah jajan dan beli-beli barang. Benar. Kita tahun ini lumayan beruntung ya Delia, karena tahun-tahun kemarin banyak larangan, mungkin banyak peraturan, tidak boleh mudik, banyak tradisi, mungkin teman-teman kita juga yang mungkin tidak bisa dijalankan. Tapi tahun ini sangat berubah segalanya. Pemerintah udah melonggarkan aturan, boleh mudik, boleh tarawih, tradisi lebaran. Apa nih kalau yang selama ini mungkin Delia dan keluarga belum bisa jalanin sejak pandemi, dan tahun ini rencana dikembalikan seperti dulu? Iya, alhamdulillah banget pastinya ya, bersyukur banget untuk Ramadan tahun ini kita bisa tarawih bareng segala macam. Untuk rencananya sih yang pasti pengen banget ngerasain tarawih lagi gitu kan, karena kita berapa tahun kemarin 2 tahun ya nggak ngerasain tarawih di masjid. Jadi itu yang paling pertama banget udah aku omongin gitu, kayak di Pontianak ini di luar kota nih aku sholat tarawih di masjid sama-sama kayak gitu, karena kangen banget sama suasana-suasana kayak gitu. Terus malahan kalau mudik tuh emang kebetulan tuh gue tiap tahun tuh nggak mudik, nggak punya kampung. Kampungnya di Jakarta. Jadi kalau masalah mudiknya sih gue nggak terlalu berpengaruh banget gitu. Tapi yang pasti alhamdulillahnya karena kayak karyawan-karyawan ya gitu kan, karyawan gue ya di rumah, di butik gitu, mereka bisa akhirnya bisa mudik di tahun ini ya, ikut seneng lah yang pasti gitu. Mudah-mudahan semuanya aman-aman aja ya, mudah-mudahan juga kita nggak lepas kontrol gitu, maksudnya mentang-mentang bisa sholat tarawih di masjid, bisa mudik dan lain sebagainya, kita tidak mentaati protokol kesehatan lagi. Itu sih yang diharapkan ya, karena kan takutnya nanti habis lebaran terjadi apa lagi kita nggak pernah tahu ya gitu. Tapi kasihan ya, benar, kasihan ya, banyak yang kita nggak mikir juga orang yang kalau gue juga sama, di lebaran ya di Jakarta aja, ada keluarga yang dikunjungi di Jakarta, tapi ujung-ujungnya banyak sekali orang yang udah sampai nggak ketemu keluarga sampai selama 2 tahun aja, banyak itu sebenarnya. Jadi ya sama kita juga selalu harapkan bahwa ya walaupun peraturan sudah dilonggarkan, mudah-mudahan orang tetap aman,
semua orang juga Oh, tetap amin. menjaga. Dan sebelum gue lanjut ke pertanyaan berikutnya, mau ingetin sekali lagi buat teman-teman masih ada kesempatan nih, kalian kalau mau kasih pertanyaan boleh nih, kasih kesempatan menangkan saldo 250.000 untuk masing-masing 4 orang nih akan pilih untuk pertanyaan terbaik. Kita yang mengumumkan, nggak usah dari kita aja, kita sih langsung ngobrol-ngobrol. Nah, Delia, apa makna Ramadan? Makna Ramadan tahun ini. Yang pasti Ramadan tahun ini menjadi bulan penuh renungan ya kalau buat gue pribadi ya. Karena setelah melewati pandemi, cobaan, ujian yang luar biasa yang kita alami hampir 3 tahun ini, pastinya banyak sekali hal-hal yang membuat kita sadar sih gitu. Kayak sehat tuh sekarang tuh kayak penting banget gitu kan. Terus kayak duniawi, kita kadang lupa sama akhirat kita, terlalu duniawi banget gitu. Sebenarnya segala ujian yang kemarin kita udah lewatin sama-sama tuh buat kita jadi merenung banget. Jadi bulan ini tuh gue yang kayak apa ya, yang renung banget gitu, yang kayak ya Allah, bersyukur banget gitu bahwa masih dikasih kesempatan kita ya. Bener gak sih? Dikasih sehat, dikasih rezeki, masih bisa kumpul sama keluarga gitu. Jadi bener-bener gue tuh bersyukur banget di bulan Ramadan ini gitu. Masih bisa ketemu sama bulan ini, masih bisa kumpul sama keluarga, masih bisa kemana-mana, masih sehat gitu. Karena banyak banget teman-teman saudara kita di luar sana yang sulit dan sakit gitu kan. Jadi mudah-mudahan sih, gue berharapnya mudah-mudahan teman-teman juga ngerasain apa yang gue rasain juga, banyak bersyukur aja deh, jangan banyak ngeluh deh gitu. Syukuri aja apa yang Allah udah kasih, yang Tuhan kita udah kasih. Jadi benar-benar harus manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya, karena belum tentu tahun depan kita bisa ketemu lagi. Benar, dan gue setuju banget kalau bersyukur itu satu hal yang selalu gue katakan. Karena ya kalau kita melihat situasi kita tahun lalu atau 2 tahun lalu deh, nggak usah jadi 2 tahun lalu. Kalau masih ya, pas marah, kecewa, itu kan tahun lalu ke gue gitu. Tahun depan mau udah lagi kali kita boleh kita puasa kan. Gue sulit untuk percaya. Kalau tahun kita terus juga. Aduh, sorry nih gue nggak terlalu jelas, diputus-putus. Gue sih ngambil ngoceh-ngoceh aja. Dan hal kedua yang paling kita rasakan adalah tadi dibuat humble nggak sih, Delia? Kita dibuat humble. Biasanya kan kita bulan puasa harus mengingetin diri untuk humble. Oke, ini adalah bulan dimana kita harus humble sama semua orang. Tapi COVID mengajarkan kita semua bahwa kita harus humble all the time. Karena kita dipaksakan untuk melakukan itu dan merasakan itu. Jadi kita nggak usah nunggu bulan puasa lagi. Dan dulu sih kita selalu bilang, kenapa sih orang nggak bisa behave selalu sama seperti bulan puasa? Orang tuh semua jauh lebih baik, jauh lebih sabar, jauh lebih humble. Dan kayaknya karena COVID ini pukul rata seluruh dunia, seluruh negara kita, ya gue bersyukur dan gue merasa sekarang nggak usah bulan puasa untuk mengingatkan gue untuk bisa humble. Dan selalu kita harus humble karena apapun bisa terjadi, kita nggak akan pernah tahu. Ya kan? Benar, gitu. benar banget. Yang terakhir yang gue pengen nanya nih, kita udah masa depan udah nih ya. Jadi gue pengen nanya sedikit tentang masa depan lo. Jadi apa nih short term ataupun long term plan-nya untuk lo ke 1 tahun ke depan ini deh minimal. Oke. Waktu dekat dan yang jauh juga gue sih planningnya sih yang pasti dalam bisnis ya. Gue tuh kayak udah pengen banget abis Idul Fitri ini, abis Lebaran ini gue harus kembangin bisnis gue gitu. Kayak DS ini kan fokusnya itu ke hijab wear untuk daily wear dan juga premium wear. Dan insya Allah abis Lebaran di tahun ini gue ada plan untuk mengembangkan itu gitu, mengembangkan bisnis nggak cuma hanya di daily hijab aja, tapi juga ada batik, ada DS batik, terus juga ada gue mau mencoba untuk ke jewelry juga insya Allah. Mau mencoba ke perhiasan juga insya Allah, mudah-mudahan. Jadi apa ya, yang pasti
gue lebih fokus di bisnis sih untuk mengembangkannya gitu. Tapi kalau di luar itu sendiri, yang pasti gue masih tetap mau nyanyi. Nah biasanya nih kemarin justru di 2 tahun pandemi kemarin tuh gue tiap kali Ramadan tuh ngeluarin single tuh kemarin. Tahun ini justru enggak. Enggak, sama kesibukan. Tahun ini justru enggak. Karena iya kayaknya ya. Karena apa namanya, gue terlalu hektik sama si bisnis ini, karena ternyata alhamdulillah di pandemi ini kan gue beralih ke online gitu, dan ternyata memang alhamdulillah Allah kasih rezeki yang luar biasa dari online ini gitu. Jadi mungkin gue kayaknya keasikan di situ, akhirnya tahun ini gue nggak ngeluarin single. Nah itu juga sudah jadi plan gue juga ke depannya, yang pasti harus tetap ngeluarin single, tetap harus berkarya gimana pun caranya gitu. Gue kayak oke, gue nggak mau tahu gimana pun caranya, gue tetap dalam setahun tuh harus ada ngeluarin single. Iya, jadi ya lebih gitulah, lebih mengembangkan bisnis, mencoba sesuatu yang baru, tetap bernyanyi, tetap berkarya, dan udah sih kayak lebih ke situ ya. Dan mudah-mudahan bisa berangkat umroh lagi gitu, karena udah bisa berangkat lagi juga gitu kan. Amin, itu aja sih. Ada Delia, thank you so much udah sempat luangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Yang pasti Ramadan Vibe. Sama-sama, Paul. Sama. Sekali lagi Setiati. Sekali lagi terima kasih. Thank dan terima you kasih juga. Thank you juga. Join bergabung sama kita juga di Today News, dan semoga satu hari dalam waktu yang dekat kita bisa mengundang studio. Dan thanks again. Amin. Selamat ya. puasa semuanya, Paul. Bye-bye. Nanti Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.